Di wilayah kerja kita sendiri, penyakit apa yang sering ditemukan dari Abang himpun laporan per minggu itu? Iya. Ya. Selamat datang di Pocer, Prokes Ceria Puskesmas Labuan Haji. Obrolan seputar pelayanan kesehatan, program kesehatan, tips kesehatan, dan obrolan-obrolan lainnya tentang kesehatan. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jadi, tonton terus ya channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam podcast Ceria Puskesmas Labuan Haji. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat, aktivitasnya lancar, dan apa yang dihajatkan bisa terlaksana dengan baik. Hari ini kita kembali lagi dalam acara podcast Ceria, dan kebetulan hari ini juga kita kedatangan tamu, salah satu pelaksana program surveillance yang ada di Puskesmas Labuan Haji. Minta tepuk tangannya dulu teman-teman. Asik, hari ini beliau berkesempatan hadir untuk menemani kita dan akan membahas banyak hal tentang surveillance yang ada di Puskesmas Labuan Haji. Sebelum kita bincang-bincang dengan beliau, saya izinkan dulu untuk beliau memperkenalkan diri supaya teman-teman di rumah bisa kenal dengan surveillance-nya Puskesmas Labuan Haji. Silakan Bang. Baik, terima kasih waktunya. Baik, perkenalan dulu. Nama saya Hairil Faizan. Alamatnya di Desa Teros, Kecamatan Labuan Haji. Saya di Puskesmas Labuan Haji ini adalah sebagai pemegang program surveillance sejak awal pertengahan tahun 2020 sampai dengan sekarang. Ini saja perkenalannya. Sudah berapa lama di Puskesmas Labuan Haji, Pak? Kalau di Labuan Haji saya kebetulan ya dikasih kesempatan dulu waktu tahun 2016 kalau tidak salah sebagai pemegang jabatan struktural di tata usahanya, Kasubag Tata Usaha, dan mungkin suaranya agak dibesarin, Pak. Oh iya. Nah, baik, biar kasih. Lebih lugas, tegas, dan bisa didengar sama teman-teman di rumah. Nice. Saya di Puskesmas Labuan Haji ditugaskan dari tahun 2016, dan pada saat itu memang saya sebagai Kasubag TU-nya dulu. Dan kebetulan di tahun akhir 2019 saya kembali lagi ke fungsional, dan kalau tidak salah di pertengahan tahun 2020 saya dikasih mandat oleh Bapak Kepala Puskesmas sebagai pemegang program pertengahan tahun 2020. Ya. Berarti setelah selesai di jabatan KTU balik ke sini langsung di surveillance, Bang, ya? Iya, kemudian dipercayakan sama Mami Kampus sebagai pemegang surveillance di pertengahan tahun 2020. Oke. Jadi sekitar berapa tahun? 8 tahun ya? 8 tahunan, ya. 8 tahun. Jadi itu profil singkat tentang surveillance Puskesmas Labuan Haji. Jadi teman-teman di rumah ya, mungkin asing dengan sebutan surveillance karena tidak semua orang tahu tentang apa saja kegiatan-kegiatan surveillance yang ada di Puskesmas, khususnya yang ada di Puskesmas Labuan Haji. Kita juga atau saya pribadi masih belum terlalu banyak tahu. Nah, hari ini kebetulan beliau berkesempatan hadir untuk memberikan kita informasi terkait tentang kegiatan surveillance yang ada di Puskesmas Labuan Haji. Sebagai pembuka, saya ingin menanyakan dulu, sebagai gambaran, Bang, untuk teman-teman di rumah, surveillance itu seperti apa? Jadi secara program, secara konsep seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman di rumah dan teman-teman di studio hari ini. Iya, baik, terima kasih. Mungkin saya akan jelaskan mungkin secara program ya, masuk daripada surveillance ini seperti apa yang pernah saya baca di penanggulangan KLB dan wabah di Kemenkes tahun 2020, bahwa surveillance itu adalah merupakan suatu kegiatan
pengumpulan data dan informasi tentunya terkait dengan penyakit menular dan potensial wabah, yang tentunya data dan informasi ini akan menjadi dasar kita untuk melakukan pengamatan dan kegiatan untuk melakukan tindak lanjut daripada kasus-kasus yang terjadi di wilayah puskesmas, terutama puskesmas Labuan Haji. Jadi surveillance ini kalau diibaratkan di institusi kepolisian seperti intelnya puskesmas lah ya. Seperti itulah. Seperti itu gambarannya ya. Kita mengamati, meninjau, melihat apa yang dilihat, apa yang diamati, apa yang didengar. Tapi yang dikhususkan penyakit-penyakit yang berpotensi wabah ya. Jadi itu teman-teman ya, kalau di kepolisian mungkin kita kenal namanya Intel. Nah, hari ini kita ketemu sama Intelnya puskesmas ini. Iya. Mungkin itu Intelnya puskesmas ya. Secara program sendiri, apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di surveillance puskesmas Labuan Haji, Bang? Mungkin dijelaskan ke teman-teman di rumah. Kalau kegiatannya ya seperti yang kita laksanakan bersama tim tentunya kan. Kalau surveillance ini tidak terlepas dari tim ya. Selama ini memang kita mendapatkan informasi dan seperti yang kita laksanakan bersama tim di sini ya. Memang surveillance itu karena kita saat ini telah mendapatkan sumber informasi dan data ya. Jadi kita melakukan pelaporan dengan menggunakan sistem kewaspadaan respon dan dini dan respon yang disingkat dengan SKDR ya. SKDR. Kalau dulu saya zaman saya dulu IWERS, apakah itu perubahan dari? Iya, perubahan karena kalau SKDR namanya sekarang itu yang dilaporkan setiap minggu itu, Bang ya? Setiap mingguan ya. Kecuali kalau ada kasus yang misalnya ada KLB baru kita melaksanakan pelaporan dengan W2. Kalau yang SKDR masuk dalam W1 saya. Kemudian kalau memang yang mingguan itu yang kita menggunakan SKDR atau dengan laporan W2-nya. Oh, berarti itu dasar untuk menganalisa apakah suatu tren penyakit itu mengalami wabah atau potensi wabah ya? Iya. Jadi berarti hanya laporan 1 kali seminggu itu saja? Iya. Itu dari mana saja menghimpun laporannya, Bang? Dari kita himpun data misalnya dari kunjungan, terutama kunjungan puskesmas, kemudian kunjungan pustu, itu yang kita akan ambil dari teman-teman yang jadi pegang program dan Polindes masuk enggak? Polindes enggak masuk. Oh, enggak masuk. Tidak, karena kesehatan ibu dan anak ya. Jadi betul. Yang kita ambil datanya dan informasinya itu dari teman-teman pustu dan kunjungan yang ada di puskesmas. Berarti yang dari poli, dari rawat inap, UGD sama teman-teman pustu. Oke. Teman-teman pustu. Balik ke sana, Bang. Ya. Jadi begitu data itu dihimpun kan setiap minggu dan itu berbulan-bulan dan ya. Bagaimana seorang surveillance mengatakan suatu tren penyakit ini berpotensi wabah atau bahkan sudah menjadi wabah dan KLB? Kalau selama ini memang yang kita dari pelaporan SKDR ini kita ada istilah alert itu alarm lah ya. Iya, alarm untuk kodenya. Ya, karena di sana ada kode-kode tertentu yang akan kita laporkan di SKDR itu. Misalnya ada ada laporan dari dinas kesehatan dengan hasil KDR itu yang bersifat alert, nanti akan di feedback kita. Dari laporan yang kita laksanakan di tiap minggu itu ada pelaporan memang kita punya WA grup tersendiri. Oh, berarti melapor setiap minggu. Kemudian penentuannya itu dari kabupaten, provinsi atau pusat yang feedback ke bawah itu, Bang? Feedback ke bawah itu memang kan kita langsung, kalau SKDR-nya kan kita punya server pusat. Nanti dari pusat ke provinsi. Oh, gitu. Berarti tetap dari pusat tren analisa itu dilakukan. Terus dikembalikan dalam bentuk feedback. Di feedback dari kabupaten ke kita. Oh iya. Misalnya kalau memang ada alert itu yang dari kabupaten diminta kita untuk menindaklanjuti. Oh iya, betul. Kemudian, terus Bang, mengenai dari penyakit tadi kan yang dilaporkan sama teman-teman puskesmas dan pustu, itu bisa disampaikan enggak penyakit-penyakit apa saja yang biasa dilaporkan? Yang biasa dilaporkan yaitu ya di sana yang penyakit terutama yang
potensial wabah, ada DBD-nya, ada malaria, kemudian ISPA masuk, terus. Kemudian ada ini cikungunya ada. Cikungunya ada sama itu. malahan ada masuk yang terkena gigitan anjing. Gigitan anjing. Iya. Berapa jenis penyakit itu, Bang? Kalau udah salah hampir 24 item. Oh, itu banyak sekali berarti. Malahan sampai COVID dulu masuk. Oh, dulu masuk ya. Dulu masuk. Jadi laporan rutin mingguan ya. Tapi karena sekarang sudah tidak ada. Oh iya, karena kita statusnya sudah endemis ya. Iya, malahan pneumonia juga masuk ya. Masuk. Jadi sekitar kurang lebih 24 ya. Jadi informasi ya. Tapi kode-kode yang masuk di SKDR itu dalam arti hanya tentu saja yang sering terjadi di puskesmas itu yang akan kita laporkan. Oh. Di sana lengkap dengan kunjungan sama kunjungannya ada juga. Oke. Nah, mengenai kondisi yang ada di puskesmas kita, Bang. Iya. Ini kan khusus penyakit yang tidak menular ya. Penyakit menular penyakit menular ya. Iya. Yang kita akan gali karena yang memang dilaporkan memang itu kan. Memang itu yang potensial. Nah, di wilayah kerja kita sendiri penyakit apa yang sering ditemukan dari Abang himpun laporan per minggu itu? Iya. Ya, minimal lah 1, 2, 3 jenis penyakit yang sering ditemukan. Memang yang dari pelaporan yang sering kita temukan dari pelaporan dari SKDR kita yang paling sering itu yaitu diare, kemudian DBD masih banyak. DBD karena mungkin tidak banyak, cuman dalam arti di dalam ada jedanya dalam 1 bulan tuh kadang ada 2 atau 3, ada 1, cuman di bulan berikutnya kadang tidak. Tapi ini continue tetap ada. Iya, karena perubahan musim ini, karena musim hujan dan itu yang kita harus waspadai sebenarnya di saat-saat ini. Karena ini ada musim Kalau di musim kemarau kasusnya masih ada enggak? Kasusnya saya rasa berkurang dia karena dari laporan kita yang untuk DBD khususnya ini ya, dari tahun 2021 itu malahan hampir 60 kasus yang per tahun. Oke. Kemudian alhamdulillah terjadi penurunan terutama untuk DBD ini di tahun 2022 sekitar 18 kasus. Ya. Artinya kita di lapangan kerjasama dengan tim termasuk di perubahan perilaku masyarakat terhadap kebersihan lingkungan maupun PHBS-nya sudah alhamdulillah ada peningkatan. Sehingga kasus kita alhamdulillah secara grafik bisa menurun ya. Karena ini yang kita khawatirkan, potensial wabah ini. Kalau sampai terjadi kasus kematian, kacau ini. Jangan sampai ya. Mudah-mudahan lah. Masyarakat yang ada di wilayah kerja kita sehat-sehat semua. Penyakit yang berpotensi wabah yang berbasis lingkungan ini bisa dikurangi ya Bang ya. Betul. Mudah-mudahan. Supaya paman di loket juga bisa agak santai menerima kunjungan kan. Artinya kita berhasil secara UKM kan. Upaya-upaya promotif dapur pipitnya memang berjalan dengan maksimal sehingga angka kesakitan juga bisa berkurang. Dan alhamdulillah selama saya menjadi pemegang program surveillance sampai dengan saat ini alhamdulillah tidak terjadi kasus KLB ya. Ya. Oke, kembali ke KLB Bang. Kapan sih suatu kasus itu dikatakan KLB ya? KLB itu teman-teman semuanya kejadian luar biasa ya. Kapan itu Bang dikatakan suatu penyakit wabah itu dinyatakan KLB? Kita ambil contoh ya karena di saat sekarang ini memang yang kita khawatirkan di saat musim penghujan ini yang DBD aja salah satunya ya, yang potensial wabah ya. Kasus ini dikatakan KLB apabila di suatu lingkungan atau di suatu lingkungan tertentu di wilayah kerja kita itu terjadi peningkatan kasus. Misalnya di DBD, misalnya di salah satu dusun, kemudian hampir sama RT-nya terjadi lonjakan kasus dari yang biasa terjadi 1 atau 2 misalnya melonjak ke angka 5 kasus. 5 kasus. Ini yang harus kita waspadai. Berarti 2 kali lipat dari angka sebelumnya ya, pengalinya ya. Apalagi fokus. Artinya di tempat itu saja dia ya. Berarti ada diindikasikan ada penularan setempat ya. Nah itu yang harus kita benar-benar tindak lanjut itu bersama dengan tim, kemudian program yang lain. Terus yang berhak mengatakan suatu wilayah itu KLB atau endaknya siapa Bang? Apakah kita di puskesmas? Memang dasarnya kan kita pelaporan. Nah, memang kalau pelaporan dari
termasuk dari SKDR sistem kewaspadaan dini dan respon yang tadi ya. Betul. Setelah memang ada pelaporan, otomatis langsung alert itu kalau memang terjadi 2 kali peningkatan kasus. Alarmnya itu kuning, merah, hijau atau gimana? Ada Langsung dalam arti ya biasa dikasih tanda kita merah kalau memang dari kabupaten ada informasinya bahwa ini harus segera ditindaklanjuti dan di follow up langsung ke bawah. Iya. Kemudian kalau memang terjadi alert itu yang kita, karena kita sebagai intelnya berarti harus kerjasama tim. Betul. Ini yang harus kita tindak lanjuti. Misalnya kalau terjadi KLB ya. Pernah enggak kejadian KLB di wilayah kerja kita? Alhamdulillah selama ini memang ada kasus tapi tidak sampai ada pelonjakan. Tidak signifikan lah ya. Tidak signifikan. Dalam arti misalnya di desa atau kelurahan ini terjadi 1. Besok misalnya kita punya 2 kasus dalam 1 bulan. Tetapi dia tidak satu tempat. Dalam arti misalnya beda tempat dia masih belum bisa dikategorikan KLB. Gini Bang, ini kan kita wilayahnya hampir 50%-nya di pinggiran pantai. Nah, menarik nih karena dulu kan malaria itu sempat. Malaria sempat. Untuk kondisi yang sekarang gimana? Alhamdulillah malaria karena sudah kita termasuk Lombok Timur sudah masuk eliminasi untuk malaria, sehingga kita kegiatannya sekarang bisa di pending lah, dalam arti yang kita kerjakan selama ini memang survei jentik anoples istilahnya di lagun. Nah, itu yang utama sekarang, bagaimana lagun itu bisa bersih dari jentiknya terutama. Dan alhamdulillah dari hasil pemantauan kita selama tahun 2012 ini tidak pernah terjadi kasus. Sehingga jujur kalau sekarang kasus-kasus untuk kegiatan malaria ini sudah hampir tidak ada lah. Lebih banyak kita fokus kepada sekarang ke DBD. Melihat kondisi kita sekarang ini. Mudah-mudahan lah ya. Jangan sampai seperti beberapa belas atau puluh tahun yang lalu. Iya, itu yang kita karena wilayah Puskesmas Labuan Haji sempat terjadi KLB malaria. Mudah-mudahan di tahun-tahun sekarang sampai tahun berikutnya tidak ada lagi kasus malaria. Iya, ini yang kita khawatirkan. Nah, saya kembali ke program. Iya, baik. Target-target dari surveillance sendiri di program surveillance yang ada di Puskesmas Labuan Haji mungkin bisa diuraikan Bang satu persatu. Target kita yang memang kalau kita lihat dari indikator memang yang pertama itu kan bagaimana kita melaporkan sistem kewaspadaan ini dan respon tepat waktu ya. Yang kedua bagaimana kita menangani kasus KLB harus kurang dari 24 jam. 24 jam. Iya, itu yang jadi target kita jangan sampai terjadi KLB itu saja ya. Itu saja. Karena itu yang kita khawatirkan, dengan adanya KLB otomatis akan terjadi pelonjakan angka kesakitan dan kematian. Ini yang jangan sampai terjadi. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita bersyukurlah menjadi pegang surveillance karena tidak pernah terjadi KLB. Oke Bang. Karena Abang ini kan kita ibaratkan intelnya Puskesmas lah. Baik. Jadi apa harapan Abang sendiri di program surveillance kepada masyarakat? Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat, bisa disampaikan lewat podcast ini, lewat kesempatan yang baik ini, supaya kasus-kasus bisa ditekan dengan seminimal mungkin lah, terutama kasus-kasus yang memang yang setiap minggu Abang laporkan yang berbasis lingkungan ini. Mungkin bisa apa saja yang bisa disampaikan ke masyarakat Bang? Baik, terima kasih. Jadi harapan saya kepada masyarakat untuk saat ini, di saat musim penghujan ini, bagaimana kita selalu menjaga kebersihan lingkungan. Ini yang utama. Kemudian yang kedua, PHBS kita. PHBS, tetap PHBS. Kayak logo di depan loh, PHBS harus tetap ada. Iya, harus. Karena ini yang faktor pendukung utama di kita di surveillance, bagaimana tidak terjadi angka kesakitan dan kematian dan terjadinya kasus ini.
kuncinya adalah di kebersihan lingkungan, kemudian PSBS kita, perilaku hidup bersih kita yang secara personal. Secara personal itu di yang tatanan utama. minimal, tatanan rumah tangga Tatanan ya. rumah tangga ya. Jangan Yang- sampai di lingkungan kita terjadi ada genangan-genangan air, kemudian ada bekas-bekas botol-botol plastik yang dibiarkan begitu saja. 3M plus 3M plus ya, menutup, mengubur menguras dan menguras. Kemudian plus-plusnya itu ya menghindari gigitan nyamuk. nyamuk. Ya, itu, Bang. Gitu saja. Nah, terakhir Bang, Iya. sebelum kita closing, harapannya tadi kan ke masyarakat Iya. supaya gimana penyakit-penyakit berpotensial wabah ini bisa ditekan seminimal mungkin. Harapannya untuk program surveillance, nah, karena kita ini di awal tahun kan, Baik. supaya apa-apa saja yang ingin diperbaiki, ingin ditingkatkan, silakan mungkin. Baik, kalau dari program mungkin harapan saya, karena walaupun tidak pernah terjadi KLB ya, namun kita selalu berharap adanya kerjasama tim. Kerjasama tim. Ini yang utama. Yang internal berarti? Yang di puskesmas? Internal puskesmas. Atau lintas sektor atau yang gimana? Dua-duanya. Dua-duanya. Tapi yang utama kita bagaimana kita kerjasama di internal puskesmas, terutama untuk memegang program-program yang lain seperti pemegang program BPD, kemudian pemegang program TV, Promkes juga ya? Promkes juga. Karena di samping kita Intel harus ada itu jadi siap pendukungnya. Siap Komandan, siap mengikuti langkah Anda. Karena itu akan menjadi penyuluh juga siap, nanti di masyarakat. Nah, itu yang kita sangat harapkan sehingga kalau sudah kerjasama tim sudah solid di dalam internal kita, terus berarti yang harus di samping kita akan tingkatkan lagi di lintas sektor. Oke, terima kasih. Ya, itu yang. Jadi terima kasih ya Bang, hari ini mau berbagi ilmu kepada kita tentang program surveillance yang ada di Puskesmas Labuhan Haji. Informasi-informasi ini juga memberikan kita pencerahan, terutama saya dan mudah-mudahan juga di masyarakat. Surveillance itu seperti apa? Program-programnya tadi sudah dijelaskan, apa tugasnya, kemudian apa fungsinya. Nah, tadi juga di awal kita sudah mengibaratkan kalau di kepolisian intelnya polisi, kalau intelnya orang kesehatan, inilah intelnya. Semoga apa yang dikerjakan Pak Faizan tahun ini bisa berjalan lancar, apa yang diprogramkan, apa yang ditargetkan bisa berjalan dengan maksimal. Dan semoga KLB dan kasus-kasus berpotensial wabah yang ada di wilayah kerja kita Puskesmas Labuhan Haji, terutama yang ada di 2 kelurahan dan 5 desa yang sebagai wilayah kerja kita, tidak ada lah yang KLB dan penyakit-penyakit potensial wabah ini bisa menurun secara signifikan. Jadi terima kasih teman-teman semua, tetap nonton terus, tetap dukung channel kita dengan cara subscribe, karena banyak informasi-informasi yang bermanfaat yang bisa ibu bapak-bapak semua di rumah dapatkan di video kali ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.